قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Keempat, kemudian wa maut, yang mewajibkan mandi pada seseorang, mewajibkan ada mandi, yaitu kematian. Kematian yaitu jika seorang muslim mati maka wajib atas kaum muslimin memandikannya. Nah, di sini ini beda. Jadi kewajiban tersebut bukan atas mayit. Bukan atas mayit. Mayit muslim itu wajib dimandikan oleh kaum muslimin kecuali beberapa kondisi. Pertama, mati syahid. Maksudnya mati di medan perang yang syar'i. Mati di medan perang yang syar'i. Mati di medan perang yaitu di medan perangnya. Di medan perangnya. Ya, yaitu kan terluka dan semisalnya. Ya. Itu yang pertama, yang pengecualian pertama, yang tidak perlu dimandikan itu. Enggak perlu dimandikan. Dikubur dengan itu, ya. Tapi termasuk mati di medan perang syar'i yaitu apa yang terjadi pada sebagian warga Suriah ketika mereka dibunuh oleh Bashar Assad dan pasukannya di masanya lalu. Ya, ketika mereka berusaha memerangi, itu secara syar'i perang itu antara warga dengan pemerintahannya. Bukan karena Khawarij, tapi karena memang pemerintahannya yang ingin menghabiskan mereka. Nah, maka itu insya Allah termasuk, insya Allah. Maka wafatnya mereka tidak perlu dimandikan karena mereka mati insya Allah dalam keadaan syahid, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, ya. Tapi kemudian exception yang kedua, pengecualian yang kedua yaitu ketika tidak memungkinkannya mayit untuk dimandikan, ya, seperti mati di dalam sumur pabrik atau tenggelam dan nggak ketahuan di mana jasadnya, itu udah nggak wajib lagi khalas, ya. Atau hilang, mafqud, hilang entah di mana, maka nggak wajib lagi untuk dimandikan, ya. Ini jelas, ini tidak mungkin yang kedua. Oke, jadi kematian itu menyebabkan seorang muslim dimandikan oleh kaum muslimin. Ya subhanallah, ya kita semua insyaallah itu akan dimandikan oleh kaum muslimin. Makanya penting sekali seorang muslim untuk rajin ke masjid. Karena teman-teman di masjid itulah yang akan mengkafaninya, memandikannya atau mengkafaninya, dia mengurus jenazahnya. Yang nganterin anda ya antum, yang nganterin antum ya teman-teman kita ini semua. Ya, jadi banyak dari kaum muslimin mereka baru mau mengunjungi masjid ketika mereka sudah habis kesempatan untuk ke masjidnya. Maka Allah kasih kesempatan terakhir ke masjid dalam keadaan mati, dan itu sesuatu yang tidak enak. Memang kemudian akan dikafankan oleh kaum muslimin karena itu wajib. Tapi betapa tidak enaknya kenyataan itu, jemaah. Enggak enak kenyataan itu. Kalau antum enggak pernah ke masjid dan Allah kasih kesempatan terakhir ke masjid ketika antum tidak bisa apa-apa di masjid. Walqatibillah. Maka di antara nikmat hidayah dari Allah Azza wa Jalla adalah kita dilapangkan untuk ke masjid, punya komunitas kaum muslimin, dekat dengan para ikhwan, kenal dengan para ikhwan, sehingga ketika kita wafat mereka mengenali mayit ini dan mereka ingin berbakti pada mayit ini sebagaimana mereka juga ingin kaum muslimin berbakti pada mereka setelah wafatnya. Maka ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla akan hal ini. Taib. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kaum muslimin untuk memandikan muslim yang mayit, ya, yaitu perkataan Nabi SAW kepada salah seorang yang wafat di padang Arafah, yaitu irsiluhu bima'in wa sidr, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Kemudian hadis Ummu Atiyah
ketika wafat putrinya, maka Nabi SAW mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik idza in ra'aytinna dhalik." Mandikanlah dia 3 kali. 3 kali maksudnya 3 cidukan air ke tubuhnya, atau 5 kali atau 7 kali dan seterusnya. Yaitu cidukan itu dihitung. Cidukan itu dihitung. Jadi ketika kita memandikan mayit, jumlah pemandiannya itu dihitung dari cidukan. Cidukan dari ini, makanya diciduk. Dan kemudian arsir bagian-bagian yang belum terkena dengan air gitu. Jadi dan cidukannya sunnahnya apa? Sunnahnya ganjil. Sunnahnya diganjil. Dan kata Nabi, au aktsar min dzalik, atau lebih dari 7, silakan in ra'aitin dzalik, jika engkau memandang itu, yaitu sampai bersih dia, sampai baik kondisinya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan jumlah nominal cidukan air dalam ini. Bagaimana kalau misalnya sekarang nggak pakai cidukan gayung, pakainya keran, selang? Ya udah, mau gimana lagi? Ya, ketika zaman Rasulullah tidak ada selang, bid'ah nggak itu? Yang nggak bid'ah karena itu maslahat mursalah. Ya, di sini pakemnya itu memang hitungannya adalah cidukan pengambilan air. Tetapi hal seperti ini, yaitu wasilah, itu bukanlah ibadah secara zat. Wasilah yang sini bukan, yang ini bukan ibadah secara zat, sehingga tidak dihukumi bid'ah atau sunnah atau bagaimana. Ya, apakah bentuk gayungnya harus mirip dengan Rasulullah SAW? Tidak. Maka kalau ada yang mewakili seperti gayung, maka khalas. Ini ibarat seperti apa? Ibarat seperti azan. Bilal azan ke kanan, ke kiri, hayya salah falah. Ini gerakan ibadah murni atau wasilah? Wasilah untuk tujuannya supaya orang-orang dengar. Ibaratnya gayung. Gayung itu wasilah. Taib, sekarang sudah ada mukabbir as-saut, sudah ada mikrofon yang memperbesar suara. Ini bid'ah enggak? Ya enggak, ini maslahat mursalah. Kenapa? Karena wasilahnya sama dengan wasilah ke kanan dan ke kiri. Makanya ketika kita udah pakai mikrofon, sebenarnya enggak perlu lagi kita ke kanan, enggak perlu ke kiri, karena wasilah tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan sudah lebih baik lagi dengan ini. Maka wasilah itu bukan zat ibadah. Kecuali kalau wasilah tersebut adalah zat ibadah, itu beda lagi. Tapi ini wasilah adalah suatu perbuatan yang zatnya bukan ibadah. Kalau diganti dengan hal lain, maka wasilah ini insyaallah tidak ada masalah. Kayak misalnya ta'lim. Buku-buku ini wasilah. Di zaman Nabi ada enggak wasilah ini? Enggak ada. Kajian kitab enggak ada, kajian fiqih enggak ada. Mazhab wasilah enggak? Wasilah. Tapi dia bukan bid'ah. Karena ini yang mengantarkan. Jadi bermadhab itu secara zat bukan ibadah pada asalnya. Bermadhab secara zat bukan ibadah. Makanya enggak boleh dijadikan tujuan. Tujuan kita beribadah, tujuan kita adalah ittiba' kepada Nabi SAW. Itulah ibadah. Ya begitu. Mengikuti Nabi SAW. Itulah ibadah. Adapun bermadhab itu bukan ibadah. Taib. Maksudnya bermadhab di sini ya, ini kita memilih madhab yang mana, itu bukan suatu ibadah. Tapi kalau kita menjadikan madhab ini kendaraan supaya kita bisa mencapai kebenaran selama tidak fanatik, maka ini bisa dikategorikan sebagai ibadah, karena ini termasuk bagian dari menuntut ilmu untuk menuju kebenaran. Tapi pada kulli hal, maka seseorang ketika dia pakai selang memandikan, maka fadl, silakan, nggak masalah untuk memandikannya pakai selang. Nah, kemudian bagaimana dengan as-saqat? As-saqat ini keguguran. As-saqat ini keguguran. Apakah keguguran juga harus dimandikan bayinya? Maka ada rincian. Kalau misalnya qad nufikhat fihi ruh, yaitu telah ditiup roh pada bayi ini, maka dimandikan. Ya, setelah dikeluarkan bayinya, maka dimandikan bayinya. Loh, dimandikan gimana? Itu kan masih kecil bayi. Enggak apa-apa, dimandikan.
Ya, masih berapa bulan? Misalnya 5 bulan. Karena 4 bulan kan ininya. 4 bulan dia baru kemudian ada ruh padanya. Kalau belum 4 bulan atau kata dokter ini belum ada kehidupan padanya. Walaupun mungkin ada denyut jantung padanya, namun itu bukan berarti adanya ruh. Belum tentu disebut ada ruh, karena sebelum 4 bulan denyut jantung juga terekam di USG ya. Ada itu gitu. Tapi itu belum 4 bulan. Maka kalau belum 4 bulan maka tidak ada kewajiban untuk memandikannya. Adapun kalau bayi tersebut sudah lahir dalam keadaan selamat, maksudnya masih hidup, lahir terus wafat, maka ini jelas dimandikan. Kayak Anda pernah mengalami semua ini ya kawan. Anda punya pengalaman bayi Anda lahir kemudian sepekan kemudian wafat. Itu 2023 tahun lalu. 2022 Anda juga punya pengalaman, Anda punya bayi kemudian belum 4 bulan seperti saya lupa ketika itu udah Anda berusaha melupakan sebenarnya aja karena gak enak gitu, kenangan gak enak. Ya itu subhanallah Anda lupa. Seperti belum 4 bulan ketika itu keguguran, hampir 4 bulan keguguran. Dan Anda melihat bentuk bayinya kecil sekali, subhanallah, kita kecil sekali gitu ya, kecil sekali ya, tidak perlu dimandikan karena belum ada nyawa, tapi sudah divonis yaitu mati bayi ini. Jadi kematian di sini bukan kematian karena sudah ada ruh, tetapi kematian yaitu tidak bisa berproses lagi sama sekali. Ya, jadi ini sudah Anda alami dua-duanya. Maka yang belum 4 bulan tidak dimandikan. Yang sudah lahiran jelas dimandikan, apapun keadaannya. Bahkan janin atau bayi yang hasil keguguran setelah 4 bulan dimandikan. Ya, dimandikan, dikeluarkan, dimandikan dengan cara yang simpel insyaallah. Kemudian haidun nifas, dan diantara penyebab mandi adalah haid dan nifas. Maksudnya ketika seseorang haid dan nifas, maka ketika itu pula dia sudah wajib atasnya mandi. Adapun kapan mandinya maka baru mandinya kapan, yaitu ketika dia sudah suci. Jadi kewajiban mandi bagi perempuan haid dan nifas itu sudah ada sejak awal haid dan awal nifas. Ya. Namun kapan mandinya? Mandinya kapan? Mandinya adalah ketika memenuhi syarat sah mandi, yaitu ketika setelah suci dari haid dan nifas. Makanya tidak sah perempuan haid mandi ketika masih di kategori haid, yaitu ketika darah masih keluar dia mandi. Maka ini bukan mandi ibadah, bukan mandi haid, melainkan mandi kebiasaan. Begitu juga pas nifas. Nah kemudian setelah dia merasa suci dari haid atau nifasnya, maka dia wajib mandi sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh dan juga hadis-hadis lain. Jadi haid dan nifas itu merupakan sebab seseorang wajib mandi. Kata Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, la wiladatun 'ariyatun 'an dam. Yaitu kalau perempuan nifas wajib mandi. Namun bagaimana dengan wiladah 'ariyah 'anid dam, yaitu kelahiran yang tidak ada darah yang keluar dari kemaluannya, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban mandi seperti perempuan yang di sesar karena tidak keluar darah dari kemaluannya. Kalau misalnya disesar, kemudian ada misal memang disesar ternyata ada darah keluar dari kemaluannya, maka mereka ini masuk dalam nifas. Tapi jika tidak ada darah keluar dari kemaluannya, maka ini tidak termasuk nifas. Karena nifas itu maknanya nafs, dia itu darah. Maka kalau tidak ada keluar darah dari kemaluannya, maka tidak ada nifas. Sebenarnya gitu. Tapi kalau emang keluar, ya khalas itu nifas. Ya itu dilihat ya, perempuan beda-beda. Ada perempuan disesar keluar darah dari kemaluannya, ada juga yang enggak. Nah dengan itu disitulah ketahuan itu hukumnya, hukum nifas atau enggak dilihat dari darahnya.
Dilihat dari darah yang keluar dari kemaluan depannya. Ya. Kalau misalnya dia sesar, namun keluar darah dari kemaluan depannya, maka jelas ini apa? Dihukumi nifas sampai dia selesai dari nifasnya itu. Tapi kalau enggak, ya udah enggak. Walaupun enggak sama sekali. Ya, iya enggak. Ya. Taib. Materi insya Allah kita cukup sampai situ insya Allah ta'ala. Udah masuk waktu syuruk belum kira-kira? Hah? Udah masuk waktu syuruk? Belum. Sekarang jam berapa? Setengah 6 dan wah baru 3 menit kita tulu syams ya. Taib. Ada soal nggak di sini? Pak Fakhrudin mungkin ada soal Pak Fakhrudin? Fadal Pak. Masya Allah mantan ini dong berarti ini. Masya Allah senior ya. Bagi ya. Kalau gini kita bedakan Pak. Ya gini kita bedakan gini. Melakukan kesyirikan atau yang terindikasi syirik perbuatan, jika itu bukan klaim, maka bertaubatnya cukup bertaubat berhenti dari perbuatan itu Pak. Beda dengan mendeklarasikan diri keluar dari Islam. Beda dengan mendeklarasikan diri beragama dengan agama lain. Beda pula dengan menyatakan diri tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi kalau deklarasi, klaim, terus penghinaan kepada Allah atau kepada Rasulullah, maka ini butuh syahadat. Adapun kalau dia berupa ucapan syirik menyekutukan Allah atau perbuatan yang syirik besar, kayak minta kepada selain Allah dan seterusnya, maka ini taubatnya cukup meralat itu semua dan berhenti dari itu semua dan minta ampun sama Allah. Jadi bukan dua kalimat syahadat ya. Tapi kalau dia mau mengucapkan itu silahkan, karena itu akan terucapkan kok di sholat-sholatnya gitu. Seperti itu Pak. Karena apa? Ya, tapi bukan syarat sahnya bukan syahadat Pak. Kalau misalnya dia ke kuburan keramat harus minta sama mayit itu memang kekufuran tetap. Dan kalau memang dia divonis kufur, padahal dia tahu itu adalah syirik, dia telah melakukannya, dia tervonis kufur, maka dia tidak syahadat nantinya, melainkan dia ralat itu semua. Dia ralat dengan taubat ya, dan tidak harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Dan ana pikir orang-orang yang melakukan itu pun mereka masih sholat gitu loh. Artinya mereka juga mengucapkan syahadat ya. Tapi ya begitulah ya, karena subhat. Nah ketika Bapak melakukan itu bukan Pak, karena jahil gak ngerti, itu tidak serta-merta ketika itu kafir enggak. Apakah sholat Bapak ketika itu terima? Kalau dari status keislaman masih terima, tapi kita nggak tahu bagaimana Allah nanti ketika itu. Adapun sekarang setelah semuanya taubat dan nggak mau begitu lagi, maka kelas itu udah masa lalu yang nggak usah lagi. Ya jadikan pelajaran aja. Ya jadikan pelajaran aja. Masya Allah. Lebih enak mana Pak? Kajian dengan sepi ini terus yang hadir gaib jin-jin, atau kajian di kuburan keramat dengan jin-jin yang lebih banyak? Ayo Pak. Seperti ini alhamdulillah. Berarti benar udah taubat beliau. Kalau misalnya antum bilang nggak enak di kayak gini mah, mendingan di kuburan keramat banyak orangnya gitu. Masya Allah. Tapi coba kalau kita amati ya, ini hanya ilmu yang kita bahas gitu kan. Tapi kalau kita ke kuburan keramat, kita akan mendapatkan sensasi kebersamaan bersama dengan orang-orang yang punya kepentingan yang serupa sama kita. Betul nggak Pak? Enak kan bareng-bareng ke sana, kemudian mungkin tahlil di sana, punya hajat masing-masing, kemudian menyandarkan keinginan kepada mayit dan seterusnya. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim, beliau mengatakan kalian itu menyembah kepada selain Allah
Karena ada mawaddata bainikum fil hayati dunya. Karena ada mawaddah, rasa kedekatan antar kalian aja di kehidupan dunia. Sebenarnya gitu. Makanya kenapa kok orang-orang itu mereka masih betah untuk ke kuburan fulan. Di antara faktornya adalah kebersamaan. Ngobrol bareng di bis, kemudian jalan bareng, itu suatu adventure dan petualangan religius yang mereka suka dengan itu. Kita aja nih kalau orang-orang muhsinin, kita ayo pergi bareng yuk pakai minibus kemana, ke curug mana gitu, yang bukan suatu ibadah, itu aja kita senang gitu loh. Apalagi orang yang termotivasi untuk mereka ingin mendapatkan hajat mereka jalan bareng, itu biasanya ada sensasi di hatinya. Daripada ngapain di musim kajian nggak rame gitu, mendingan sama kita di visitor aja rame. Ya seperti itulah, itu namanya ya tipu daya setan seperti itu. Tapi itu yang dirasakan nggak Pak? Seperti itu bareng-bareng gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Ah gitu. Hmm. 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 Iya ada rasa kayak ditolak nih. Gak yakin gitu ya. Iya iya iya. Ya fitrahnya mungkin begitu tauhidnya Pak. Mungkin itu juga dirasakan oleh sebagian orang yang di sana juga mungkin. Gak yakin deh gitu. Iya kadang kita itu nggak ngerasa kalau kita sedang ditipu, tapi kok kayak ada yang janggal, cuman ngungkapinnya susah dan kita juga jahil nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi suatu saat kita akan ngerti, pas ngerti kita ngerasa ditipu, ya jadi taklid. Maka orang-orang yang taklid itu mereka tuh ragu-ragunya banyak sebenarnya. Untuk menutupi keraguan itu, kadang mereka pakai emosi ketika dilawan, gitu. Dan itu semua dari setan sebenarnya. Supaya keraguan, supaya syubhat itu terus ada, maka ketika dilawan, dinasihatin, marah dia, supaya syubhat ini masih terjaga. Itu dari setan. Ya, gitu. Wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Loh ini baru jam berapa ini ikhwan? Hah? Sunrise itu 5.35 ternyata. Ya kita tunggu aja waktu.